Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari beberapa lembaga survei dari PSG ya, ungkap pendukung Anies Baswedan tidak akan memilih Ridwan Kamil. Wah, potensinya sangat luar biasa. Dari beberapa responden dari 1.500 cukup akurat begitu bahwa pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak akan memilih Ridwan Kamil. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa Ridwan Kamil di situ bukan pilihan dari masyarakat DKI Jakarta. Dalam beberapa survei ini sudah jelas bahwa dari apalagi pendukung Ahok begitu kan ya, apalagi pendukung Ahok, mereka tidak akan memilih Ridwan Kamil. Pendukung Anies Baswedan tidak akan memilih Ridwan Kamil. Karena ini sudah jelas bahwa Ridwan Kamil itu sebagai representasi koalisi istana begitu. Ngapain kita harus memilih itu? Maka dalam beberapa lembaga survei ini sudah menyatakan bahwa pendukung Anies Baswedan tidak akan berpindah dukungan ke Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Ini sudah jelas begitu kan. Mau dilihat dari survei-survei apapun, kita lihat saja masyarakat di Jakarta masih membutuhkan sosok Anies Baswedan ternyata. Inilah yang kemudian muncul survei-survei yang ada begitu kan. Nah, kalau Ridwan Kamil ingin ingin dipilih oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan, maka jelas Ridwan Kamil itu harus ya datang kalau Ridwan Kamil harus datang kepada Anies Baswedan sebagai bentuk ya sandiwara lah untuk meraup suara terbanyak. Walaupun dipastikan Ridwan Kamil ini menang, tapi pada kenyataannya para pendukung-pendukung Anies Baswedan ini sebagai ancaman kepada calon-calon di situ, bisa saja suaranya ya tidak mau nyoblos, bisa saja ini akan dimanfaatkan oleh Rano Karno begitu kan. Kenapa? Karena posisi untuk merebut suara Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta ini agak sulit ya sekarang ini. Menurut saya lebih dekat sekarang ini ke PDIP orang-orang itu begitu kan ya dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Sosok Ridwan Kamil bukan tidak mungkin sebagai ancaman nanti ketika terpilih. Ya kita lihat saja, bisa saja ada perlawanan-perlawanan yang namanya politik itu terjadi begitu. Dalam artian bahwa Prabowo bisa saja versus Ridwan Kamil begitu kan. Ini secara realita begitu kan. Makanya orang-orang akan menganggap bahwa wah ini tidak mungkin, wah itu kata siapa? Inilah politik begitu. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. Coba baca ini. Jangan ikut coblos tapi tetap saksikan perhitungan. Begitulah kalau mau gagalkan pesta, bukan malah nyoblos semua. Ini mereka takut sekali berkompetisi dengan Anies Baswedan lalu bersekongkol dan mengedepaknya. Sekarang berharap pada suara Anies yang bagian besar sangat sedih tidak ikutnya Anies. Sungguh pembunuh berdarah dingin. Saya no PKS, no RK, no PKS, coblos semua ayo. Saya bukan orang Jakarta tapi menilai RK sudah blunder dengan statementnya bekerja di lokasi, tidak lintas wilayah. Nanti ya netizen khususnya warga Jakarta akan mengembalikan omongan tersebut untuk diri RK. Bahkan bisa jadi hal tersebut jadi bahan bulian. Ini komentar dari netizen. Jangan banyak bacot sampai berbusa nggak bakal nyampe. Pemenang udah jelas ya ada di kantong KPU. Yang percaya jurdil nggak pakai akal sehat atau IQ gorila. Ini komentar-komentar dari netizen. Saya menganggap begini ya. Mengapa para pendukung-pendukung anak Abah ini, pendukung-pendukung Anies Baswedan dan simpatisan ini agak sulit mendukung Ridwan Kamil? Karena masyarakat masih tidak begitu percaya atau tidak ingin ya bahwa Ridwan Kamil memimpin DKI Jakarta. Itu satu. Yang kedua adalah akibat kekecewaan PKS di situ sebagai bentuk perlawanan terhadap Kim Plus ini, bagaimana suara-suara Anies Baswedan ini bisa digunakan sebagai gerakan golput semua. Atau bisa saja suara tidak sah semua. Tapi inilah realitasnya begitu kan. Yang ada, yang saya baca di berbagai media sosial. Maka saya kira demokrasi itu mengalami kemunduran yang sangat drastis. Bisa saja pemain-pemain oligarki di situ bisa memanfaatkan ini. Tapi pada kenyataannya saya kira golput itu kan pilihan masing-masing. Suara tidak sah juga pilihan masing-masing. Artinya ada kepuasan tersendiri ketika dibenturkan dengan pemimpin memilih si A atau pemilih si B begitu kan. Saya kira ini menarik ya, masyarakat unik begitu. Makanya saya lihat nanti apakah suara tidak sah dan golput yang itu paling banyak dibandingkan dengan suara sah yang kemudian memilih Ridwan Kamil dengan Rano Karno. Ini yang kita lihat nanti ya. Makanya ini agak menarik sebenarnya. Kalau ini banyak yang golput berarti apakah mereka suara Anies Baswedan? Dan itu yang dipertanyakan. Sekarang ini
ya ada para dewa-dewa mungkin bisa ya, bagaimana suara golput dan suara tidak sah ini bisa saja dijadikan sebagai bentuk narasi ya sekarang realitasnya bisa saja salah satunya adalah ketika Ridwan Kamil ingin mendekati Anies Baswedan, Rano Karno ingin mendekati Anies Baswedan, maka di situ bisa disimpulkan bahwa pendukung Anies Baswedan bisa dijustis memilih Ridwan Kamil, bisa saja dijustis memilih Rano Karno. Tapi hati-hati para pendukung Anies Baswedan. Takut ada gerakan senyap di situ begitu kan? Seolah-olah di situ ya masyarakat sudah mencoblos sudah mencoblos semua atau suara tidak sah semua atau golput semua bisa diklaim nanti suara sah. Bisa saja begitu karena kita lihat sekarang ini framingnya adalah ya baik dari pendukung Ridwan Kamil dan Rano Karno mendekati Anies Baswedan. Seolah-olah ya anak abah ini ya mendukung si A atau mendukung si B. Nah pada kenyataannya hati-hati nanti di suara yang kemudian tidak sah atau golput bisa saja diklaim bagi keduanya. Dan ini yang tidak diinginkan menurut saya. Jalan solusinya apa? Golput itu lebih penting menurut saya ya dibandingkan dengan suara tidak sah. Kenapa? Suara tidak sah itu bisa digunakan sebagai suara sah kalau ada operasi senyap. Tetapi kalau ya golput ini mereka golput ini dibiarkan begitu kan ya, nanti tidak bisa diklaim, bisa dihitung begitu kan, suara golputnya bisa dihitung. Inilah sebagai bentuk perlawanan anak abah ya. Ngeri-ngeri sedap bos, ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca lembaga-lembaga survei begitu kan ya, ini surveinya sudah muncul ya. Coba kita baca survei PSG ya, ungkap pendukung Anies Baswedan tak akan berpindah dukungan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Political Strategy Group PSG menunjukkan bahwa meski Anies Baswedan tidak mencalonkan di Pilkada 2024, namun para pendukungnya tidak akan beralih kepada Ridwan Kamil. Maka seperti diketahui bahwa Ridwan Kamil merupakan salah satu calon gubernur yang akan berlaga melawan Pramono Anung dan Dharma Pangrekun di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu sebelumnya penetapan pasangan calon dilakukan oleh partai, publik menduga bahwa Anies Baswedan dan Ahok juga akan dicalonkan sebagai gubernur Jakarta. Tapi bagaimana realitasnya begitu kan? Dalam beberapa survei yang ada begitu kan, mayoritas ini survei yang dilakukan oleh PSG tersebut diselenggarakan 6-15 Oktober mengatakan bahwa mayoritas pemilih mayoritas pemilih Anies Baswedan tidak akan memilih RK atau Ridwan Kamil. Sudah jelas begitu kan? Respondennya sudah jelas ya, mendekati kebenaran 1.500 responden begitu. Saya kira inilah yang kemudian menunjukkan bahwa data-data itu cukuplah menjadi valid bagi kami. Para pendukung-pendukung dan pencinta Anies Baswedan tidak akan mungkin memilih Ridwan Kamil. Makanya sekarang ini mencoba berita-berita di luar sana memframing begitu kan. Artinya pendukung Ridwan Kamil mulai mendekati Anies Baswedan, pendukung Pramono mulai mendekati Anies Baswedan. Tapi pada kenyataannya hati-hati di balik ya gerakan senyap itu begitu kan. Bisa saja bisa menjadi suara sah. Ya, artinya suara yang tidak sah bisa saja menjadi suara sah akibat framing bahwa pendukung Anies Baswedan sudah mendukung si A atau mendukung si B. Ini hati-hati. Makanya dengan cara ini pasti ya kita lihat saja, pasti nuansanya ada nuansa yang kemudian sudah dipastikan si A yang menang, si B yang menang dan sebagainya. Pasti ada gerakan itu. Tapi kita tunggu saja. Sebagai masyarakat kita punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.